Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai manajemen proyek. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Nur Hafid, Mulyanti, Mutiara Rizkia, dan saya sendiri Niki Kosasi. Sebelum jauh membahas mengenai manajemen proyek, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu proyek. Jawaban dari pertanyaan ini bisa dilihat dari aspek tujuan, kompleksitas, keunikan, tidak permanen, ketidakbiasaan, dan siklus hidup. Tujuan. Yang pertama, suatu proyek biasanya adalah suatu aktivitas yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu dan harus dikerjakan oleh tim. Yang kedua, proyek dapat dibagi dalam sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan. Yang ketiga, proyek biasanya cukup kompleks sehingga dibutuhkan koordinasi dan pengendalian terhadap setiap sub-sub pekerjaan dalam waktu pekerjaan, biaya, dan performansi. Operasi dan proyek memiliki karakteristik yang sama. Yang pertama dilakukan oleh manusia, yang kedua dibatasi oleh sumber daya yang terbatas, yang ketiga direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Operasi versus proyek. Operasi berjalan terus dan berulang, tidak akan berhenti, justru diusahakan agar bisnis dapat terus berjalan. Sedangkan proyek sementara dan unik berhenti ketika tujuan proyek tercapai. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Nur Hafid. Baik, saya akan meneruskan contoh proyek. 1. Mengembangkan suatu produk atau jasa yang baru. 2. Melakukan suatu perubahan di dalam organisasi. 3. Merancang suatu kendaraan transportasi yang baru. 4. Mengembangkan atau membuat suatu sistem informasi yang baru atau dimodifikasi. 5. Membangun suatu bangun atau fasilitas fisik. 6. Menjalani kampanye untuk jabatan politik. Selanjutnya, melakukan implementasi pada suatu prosedur atau proses bisnis yang baru. Proyek dan rencana strategis. Pertama, proyek adalah mengorganisasikan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan melalui batas operasional perusahaan atau organisasi yang normal. 2. Sebagian cara organisasi atau perusahaan mencapai rencana strategisnya. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah penerapan dari pengetahuan, keahlian, alat dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dan harapan dari pihak yang terkait dari suatu proyek atau stakeholder, misalnya developer, starter, supplier. 2. Terkadang bisa dideskripsikan sebagai pendekatan secara organisasi kepada pihak manajemen terhadap operasi yang sedang berjalan, di mana lebih pantas disebut sebagai management by project. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Mutiara Rizkia. Di sini ada ciri-ciri manajemen proyek. Mekanisme proyek dalam hubungannya dengan pengolahan. Organisasi dan sumber daya mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai berikut. Yang pertama, seorang manajer proyek memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen, bebas dari rantai komando yang semestinya dari organisasi induk. Yang kedua, manajer proyek adalah pembawa tunggal semua usaha mencapai satu tujuan proyek. Yang ketiga, karena setiap proyek memerlukan bermacam-macam keahlian dan sumber daya, maka pekerjaan-pekerjaan dalam proyek dikerjakan orang dan berbagai fungsi. Yang terakhir, manajemen proyek dan tim proyek bertanggung jawab menyatukan orang-orang dan berbagai fungsi atau disiplin yang bekerja untuk proyek. Dan ada keuntungan menggunakan manajemen proyek formal. Ada pengendalian yang lebih baik terhadap finansial, fisik, dan sumber daya manusia. Hubungan pelanggan yang makin baik, waktu pengembangan yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan reliabilitas yang meningkat,
batas keuntungan yang lebih tinggi, produktivitas yang meningkat, koordinasi internal yang lebih baik, moral pekerja yang lebih tinggi. Dan di sini ada bidang keahlian yang dibutuhkan oleh tim proyek. Bisa terlihat ya teman-teman untuk bagannya. Di sini juga ada bagian kerangka kerja manajemen proyek. Bisa dilihat untuk kerangka kerjanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mulyanti. Kerangka kerja manajemen proyek. Di sini ada stakeholder. Selanjutnya, alat dan teknik dalam manajemen proyek. Pertama, alat bantu dan teknik manajemen proyek membantu manajer proyek dan timnya dalam berbagai aspek manajemen proyek. Kedua, alat bantu dan teknik spesifik. Yang pertama, carta proyek, pernyataan lingkup, dan WBS lingkup. Yang kedua, Gantt chart, diagram jaringan, analisis jalur kritis, penjadwalan rantai kritis waktu. Yang ketiga, estimasi biaya dan earned value management atau biaya. Selanjutnya ada faktor keberhasilan proyek. Yang pertama, dukungan eksekutif. Yang kedua, keterlibatan pengguna. Yang ketiga, manajer proyek berpengalaman. Keempat, tujuan bisnis yang jelas. Kelima, lingkup yang diminimalisasi. Peran manajer proyek, deskripsi kerja bervariasi tapi sebagian besar mencakup tanggung jawab seperti perencanaan, penjadwalan, koordinasi, dan bekerja sama untuk mencapai sasaran proyek. Kedua, kebanyakan proyek-proyek sukses dipimpin oleh manajer proyek yang berpengalaman. Keahlian yang disarankan bagi manajer proyek. Manajer proyek memerlukan baik skill atau keterampilan hard maupun soft. Hard skill termasuk berbagai pengetahuan produk dan mengetahui bagaimana menggunakan berbagai alat bantu dan teknik manajemen proyek. Soft skills termasuk dapat bekerja dengan berbagai tipe orang. Keahlian yang disarankan bagi manajer proyek. Keahlian komunikasi, mendengar, meyakinkan, keahlian organisasional, merencanakan, menetapkan sasaran, menganalisis. Keahlian membangun tim, menunjukkan empati, memotivasi, mempromosikan semangat kebersamaan. Keahlian memimpin, memberi contoh, membuat visi, gambaran umum, mendelegasikan, positif, kreatif, sabar, mantap. Keahlian teknologi, pengalaman, pengetahuan proyek. Di sini ada karakteristik penting bagi manajer proyek yang efektif dan tidak efektif. Yang efektif, yang pertama kepemimpinan dengan memberi contoh. Yang kedua visioner, yang ketiga kompeten secara teknis, keempat komunikator yang baik, kelima motivator yang baik, keenam mempertahankan keputusan pada manajemen yang lebih tinggi bila diperlukan, ketujuh mendukung anggota tim, yang terakhir mendorong ide-ide baru. Dan ineffective project manager, yang pertama tidak yakin pada diri sendiri, kedua kurang kemampuan teknis, ketiga komunikator yang buruk, keempat motivator yang buruk. Rangkuman, ketika jumlah dan tingkat kerumitan proyek terus berkembang, maka manajemen proyek yang baik semakin perlu untuk dipraktekkan. Proyek memiliki beberapa atribut seperti bersifat unik, sementara, dan dikembangkan secara inkremental. Sebuah kerangka untuk manajemen proyek termasuk stakeholder, 9 bidang pengetahuan, tools, dan teknik, dan menciptakan portofolio proyek untuk menjamin kesuksesan perusahaan. Manajer proyek yang sukses harus memiliki dan mengembangkan banyak keterampilan dan memimpin tim mereka melalui contoh. Yang terakhir, profesi manajemen proyek terus berkembang ketika lebih banyak orang mempunyai sertifikasi dan lebih banyak tools diciptakan. Baik, demikianlah penyampaian
materi dari kami mengenai manajemen proyek. Apabila ada kekurangan atau kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.